Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Iksan Fajri, NPM 1975346. Di video kali ini saya akan menjelaskan paket tracer 2.5.5 mengenai configure initial switch settings. Sebelum itu kita mengisi user profile terlebih dahulu. Oke, di sini paket tracer configure initial switch settings. Tujuannya pada part pertama kita verifikasi konfigurasi switch default. Pada part 2 kita konfigurasi basic switch. Pada part 3 konfigurasi banner MLTD. Pada part 4 kita menyimpan file konfigurasi ke NVRAM. Pada part 5 kita konfigurasi S2. Langsung saja kita ke instruksi. Pada part pertama kita verifikasi konfigurasi switch default. Di sini langkah pertama kita masuk ke Privilege Exec Mode dengan cara yang pertama di sini klik S1 and then CLI tab. Oke, sini sudah masuk CLI tab. Lalu kita enter. Di sini kita diminta untuk masukkan perintah enable. Di sini kita masuk langsung saja ke step kedua. Pada step kedua ini diminta periksa konfigurasi switch saat ini. Oke, jadi di sini diminta untuk memasukkan show running config command. Di sini kita ketik show running config, enter. Oke. Lalu di sini terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama di sini pertanyaannya adalah berapa banyak fast Ethernet interface yang dimiliki switch. Oke, jadi di sini fast Ethernet interface-nya ada 24. Di sini selanjutnya yaitu how many gigabyte, berapa banyak gigabyte Ethernet interface yang dimiliki switch. Gigabyte Ethernet-nya di sini ada 2. Di sini selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya, what is the rank, berapa kisaran nilai yang ditampilkan untuk VTY lines line-nya ada VTY lines ini VTY line-nya ada 15. Jadi di sini selanjutnya why does the perintah mana yang akan menampilkan konten non volatile random access memory atau NVRAM. Di sini perintah apa? Perintah mana yang menampilkan konten NVRAM itu adalah show startup config. Why does the switch respond with startup config is not present? Mengapa switch merespon dengan startup config is not present? Karena file konfigurasi tidak disimpan ke NVRAM saat ini. Kita ketik dulu show startup config. Dia maka muncul startup config is not present karena file konfigurasi tidak disimpan ke NVRAM karena saat ini hanya terletak di RAM saja. Kita langsung masuk ke bagian kedua, yang part kedua. Part kedua kita membuat konfigurasi basic switch. Step pertama, pada langkah pertama kita menetapkan nama untuk switch. Jadi di sini untuk mengkonfigurasi parameter pada switch,
mungkin diminta untuk berpindah di antara berbagai mode konfigurasi. Perhatikan bagaimana prompt berubah saat menavigasi melalui switch. Oke, sini diminta untuk masukkan perintah configure terminal. Konfigurasi terminal, configure terminal, lalu diminta untuk memasukkan hostname S1, enter. Nah, di sini exit. Oke, step kedua. Pada step kedua ini amankan akses ke jalur konsol line. Untuk mengamankan akses ke baris konsol line, akses config line, mode dan setel kata sandi atau password ke let main. Oke, sini masukkan perintahnya configure terminal, lalu line console 0. Password kita masukkan, passwordnya tadi diminta passwordnya let main. Kita login, exit. Mengapa perintah login diperlukan? Karena agar dapat memeriksa proses kerja password, itu membutuhkan izin, membutuhkan both the login dan password dan perintah password. Kita masuk ke step ketiga. Pastikan akses konsol diamankan. Oke, kita keluar dari privilege mode untuk memverifikasi bahwa password port konsol berlaku. Kita keluar, exit. Oke, sudah keluar, lalu kita enter. Di sini sini kita exit lagi. Oke, kita enter. Lalu di sini kita diminta password. Passwordnya yang sudah tadi kita setel. Passwordnya let main, enter. Nah, di sini note-nya, jika switch tidak meminta kata sandi, Anda tidak mengkonfigurasi parameter login pada langkah kedua. Nah, sedangkan kita tadi sudah dapat mengisi passwordnya, berarti kita sudah menyelesaikan pada step kedua tadi. Kita lanjut ke step keempat. Step keempat itu secure privilege mode access. Setel sandi, aktifkan ke C1 $C0 ini. Password ini melindungi akses ke privilege mode. Kita ikuti perintahnya, enable, lalu konfigurasi terminal. Oke. Di sini enable password C1 $C0, enter. Lalu kita exit. Nah, kita langsung masuk ke step kelima, langsung saja. Step kelima, verifikasi bahwa privilege mode akses itu aman. Di sini yang A kita exit. Minta exit, kita enter. Lalu kita ketik tadi password let main. Oke. Jadi di sini pada langkah kelima
langsung kita ke for line count. Enter this password. Verifikasi. Kita masuk ke enable lagi. Kita enable. Passwordnya tadi let main. Berarti tadi yang tadi C1 dolar C0. Oke, sudah bisa. Untuk masuk ke privilege modenya kita sudah masukkan passwordnya yang diminta tadi, yang ini. Oke, langsung kita di sini verifikasi konfigurasinya dengan show running config. Oke. Kita lanjut ke langkah ke-6, step 6. Konfigurasikan kata sandi, konfigurasikan password terenkripsi untuk mengamankan akses ke privilege mode. Di sini kita password aktifkan, enable password harus diganti dengan password rahasia terenkripsi yang lebih baru menggunakan enable secret command. Set enable secret password to its a secret. Kita jalankan perintahnya config t configure terminal, lalu enable secret it's a secret, exit. Oke, step ke-7 kita verifikasi mengaktifkan secret, enable secret tadi yang telah ditambahkan file konfigurasi dengan ketik perintah show run. Oke, sudah. Di sini terdapat pertanyaan, apa yang ditampilkan untuk mengaktifkan secret password. Yang ditampilkan di sini tadi di sini tadi yang muncul enable secretnya ini beberapa keyword enable secretnya. Lalu di sini pertanyaan selanjutnya, mengapa mengaktifkan secret password ditampilkan berbeda dari yang kami konfigurasikan? Jawabannya itu rahasia pengaktifan ditampilkan dalam bentuk terenkripsi, sedangkan password pengaktifan ditampilkan dalam teks biasa. Masuk ke step ke-8. Step ke-8 ini kita enkripsi password pengaktifan dan konsol. Di sini kita diminta untuk masukkan perintah config terminal, lalu service password encryption. Jadi kita minta untuk mengenkripsi passwordnya. Oke, sudah. Lanjut ke part ketiga. Di sini pada bagian ketiga konfigurasi MOTD banner. Di sini kita diminta untuk masukkan perintah config terminal. Oh, ini sudah masuk. Langsung saja kita ketik banner MOTD.
Ini kita copy, lalu kita enter. Exit. Oke. Di sini terdapat pertanyaan, when will this banner be displayed? Kapan pesan itu akan tampil? Banner ini akan tampil, itu pesan tersebut akan ditampilkan ketika seseorang memasuki switch melalui port konsol. Mengapa setiap switch harus memiliki MOTD banner? Karena setiap switch itu harus memiliki banner untuk memperingatkan pengguna yang tidak sah bahwa akses dilarang, tetapi juga dapat digunakan untuk mengirim pesan ke personal atau teknisi jaringan. Oke, kita ke part 4. Part 4 ini kita menyimpan file konfigurasi ke NVRAM. Jadi di sini kita diminta untuk masukkan perintah copy run link config start apa config. Oke, kita enter. Nah, di sini what is the short versi singkat dari perintah copy running config startup config command, yaitu COP rs. Di sini terdapat pertanyaan, which command will display the contents of NVRAM? Perintah mana yang akan menampilkan konten NVRAM, yaitu perintah show startup config. Are all the changes that were entered record in the file? Apakah semua perubahan yang dimasukkan dicatat dalam file? Yaitu sama dengan konfigurasi yang sedang berjalan. Oke, di sini kita keluar, kita diminta untuk konfigurasi S2. Kita enter. Di sini part 5 konfigurasi S2. Kita diminta masukkan device name-nya S2. Kita ketik enable, lalu di sini kita masuk config terminal, lalu kita ketik hostname-nya. Hostname-nya S2. Oke. Lalu di sini kita configure enable password. Password line, kita ketik line console 0. Lalu password, passwordnya di sini let main. Passwordnya let main. Lalu konfigurasi enable password of C1. Kita login, lalu enable password C1 $C0, enter. Lalu di sini kita enable secret, it's a secret, enter. Lalu kita sudah konfigurasi enable password ini, lalu dan enable secret password sudah. Lalu kita konfigurasi message pesan banner. Kita masukkan banner MOTD.
banner motd any text here, lalu kita encrypt all plain text password. Kita encrypt dulu service password encryption, enter, lalu kita ketik di sini kita ketik do copy running config lalu startup config. Oke, jadi sini sudah selesai kita konfigurasi S2. Dan di sini completionnya sudah 100%. Kita cek result. Congratulations, you successfully complete the packet tracer. Dan di sini sudah checklist semua, artinya kita sudah menyelesaikan perintah-perintah yang diminta pada packet tracer 2.5.5 ini. Oke, dan segitu saja video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.